Osmanlı'nın yıkılışıyla barış ve huzur iklimini kaybeden pek çok coğrafya gibi Filistin toprakları da zulümle, acıyla, kanla yıkanıyor. Erdogan menyatakan Turki tak diam dengan kekejaman Israel di Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan tidak akan mungkin untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Palestina selama kekerasan Israel terus berlanjut. Erdogan menegaskan Turki tidak akan tinggal diam terhadap penindasan Israel terhadap Palestina. Selama pertemuan tertutup di Pavilion Fadettin di Istanbul, Recep Tayyip Erdogan dan Palestina Mahmud Abbas membahas perkembangan regional dan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan bilateral. Demikian kata Direktorat Komunikasi Turki. Erdogan juga menyuarakan kepuasan atas hubungan bilateral yang positif dengan Palestina. Erdogan dan Abbas mengadakan pertemuan empat mata yang berlangsung selama 1 jam 15 menit. Disusul pertemuan lainnya yang juga dihadiri oleh delegasi selama lebih dari 1 jam. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Direktur Komunikasi Fahrettin Altun, juru bicara Presiden Ibrahim Kalin, dan Kepala Badan Intelijen Nasional Hakan Fidan hadir dalam pertemuan tersebut. Ditulis oleh Burak Bir dan Dilan Pamuk di Ankara. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Pavilion Fadettin di Istanbul pada Sabtu. Direktorat Komunikasi Turki menyatakan pertemuan itu membahas perkembangan regional dan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan bilateral. Erdogan menekankan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu tidak akan mungkin terjadi selama pendudukan Israel berlanjut. Turki tidak akan pernah tinggal diam tentang kekejaman Israel di Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency, tidak akan mungkin untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan itu selama kebijakan Israel berlanjut. Erdogan menegaskan Turki tidak dan tidak akan tinggal diam terhadap penindasan Israel terhadap Palestina. Dia juga menyuarakan kepuasan atas jalannya hubungan bilateral yang positif dengan Palestina. Erdogan dan Abbas mengadakan pertemuan empat mata yang berlangsung selama 1 jam 15 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan lain yang juga dihadiri oleh delegasi Palestina selama lebih dari 1 jam. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Direktur Komunikasi Fahrettin Altun, juru bicara Presiden Ibrahim Kalin, dan Kepala Organisasi Intelijen Nasional Hakan Fidan hadir dalam pertemuan tersebut. Di sisi lain, PBB desak Israel cabut pembatasan barang masuk ke Gaza. Koordinator Kemanusiaan untuk Wilayah Palestina yang diduduki, Lynn Hastings, mendesak Israel untuk mencabut pembatasan barang masuk ke Gaza. Pihaknya mengaku kesulitan untuk memberikan bantuan ke Gaza karena pembatasan ini. Padahal kebutuhan warga Gaza Palestina sangat beragam dan harus segera diberikan. Sayangnya sejak awal ekskalasi pada 10 Mei lalu, masuknya barang melalui perlintasan Karem Shalom terbatas pada makanan, obat-obatan, bahan bakar, pakan ternak, dan beberapa input pertanian, serta barang-barang lain yang didefinisikan secara sempit. PBB saat ini memperkirakan bahwa 250.000 orang di Gaza masih tanpa akses reguler ke air perpipaan, dan bahwa 185.000 bergantung pada sumber air yang tidak aman atau membayar harga yang lebih tinggi untuk air kemasan. Sementara sektor pertanian kritis, sumber utama makanan dan pendapatan di Gaza terancam termasuk saat musim tanam saat ini. Memenuhi kebutuhan kemanusiaan termasuk dimulainya kembali pemenuhan kebutuhan air, layanan kesehatan dan sanitasi. Rekonstruksi Gaza tidak dapat berkembang tanpa masuknya berbagai pasokan, termasuk peralatan dan bahan konstruksi yang diperlukan untuk mendukung perbaikan dan kegiatan kemanusiaan tersebut. Dia menunjukkan bahwa penghentian masuknya barang komersial secara teratur berdampak pada pekerjaan ratusan bisnis sektor swasta di Gaza yang harusnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Ekspor dari Gaza yang sangat penting untuk mata pencaharian hampir dihentikan.
hambatan yang dihadapi sektor swasta perlu dihilangkan jika ingin pulih dan melanjutkan perannya sebagai pendorong utama pertumbuhan dan lapangan kerja. Staf nasional sangat penting untuk operasi kemanusiaan. PBB dan mitra Ingo perlu kembali ke operasi normal di mana staf dapat masuk dan keluar secara teratur. Hastings mendesak Israel untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional. Pihaknya mendesak Israel untuk melonggarkan pembatasan pergerakan barang dan orang ke dan dari Gaza. Hal ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1860 atau 2009 dengan tujuan akhirnya mencabutnya. Hanya dengan sepenuhnya mencabut penutupan yang melemahkan, pihaknya dapat berharap untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan secara berkelanjutan dan berkontribusi pada stabilitas jangka panjang. Salah seorang pakar hak asasi PBB telah menyerukan agar pendudukan Israel di Palestina diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Pakar hak asasi PBB itu juga mendesak masyarakat internasional untuk menuntut pertanggungjawaban dari Israel atas praktek yang telah lama dianggap ilegal. Menyajikan laporan terbarunya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Michael Ling, pelapor khusus PBB tentang situasi hak di wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan pendudukan Israel tersebut merupakan pelanggaran larangan mutlak terhadap pemukim. Dalam laporannya, pihaknya menyimpulkan bahwa pemukiman Israel merupakan kejahatan perang. Demikian kata pakar PBB itu. Dia mengatakan pemukiman Israel itu melanggar larangan mutlak pada kekuatan pendudukan yang mentransfer sebagian penduduk sipilnya ke wilayah pendudukan. Atas alasan itu, pakar hak asasi manusia PBB tersebut menyebut tindakan Israel memenuhi definisi kejahatan perang di bawah status Roma yang mendirikan pengadilan kriminal internasional. Pihaknya menyampaikan kepada semuanya bahwa temuan ini memaksa komunitas internasional untuk menjelaskan kepada Israel pendudukan ilegalnya dan pelanggarannya terhadap hukum internasional dan opini internasional dapat dan tidak akan lagi bebas biaya. Menanggapi laporan Ling, mantan anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Hanan Asrawi, ikut menyerukan hal yang sama. Banyak negara menganggap pendudukan itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan sejarah dengan tanah itu serta kebutuhan keamanan. Misi Israel untuk PBB di Jenewa dalam sebuah pernyataan menolak laporan Ling dan menyebutnya sebagai laporan sepihak dan bias terbaru terhadap Israel. Misi tersebut menuduh Ling menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas Palestina dan Hamas, kelompok Palestina yang mengatur jalur Gaza yang terkepung. Ling mengungkit kejadian pembongkaran tempat tinggal oleh Israel di sebuah desa di tepi barat yang membuat penduduk di desa itu tanpa makanan atau minuman di panasnya lembah Yordan. Ia menyebut tindakan itu melanggar hukum dan tidak berperasaan. Sementara itu, perampasan progresif tanah Palestina bersama dengan perlindungan pemukiman adalah konsolidasi lebih lanjut dari aneksasi de facto Israel atas tepi barat. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel yang memiliki status pengamat di Dewan, tidak berbicara di Dewan yang dituduh memiliki bias anti-Israel.